A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita udah baca surah Al-Ikhlas ya, yang artinya tulus. Sekarang kita lanjut ke surah Al-Falaq, yang artinya cuaca subuh. Surah ke-113, 5 ayat, diturunkan di Mekah. Surah ke 113. Ingat ya, barangkali nanti jadi ada 113 lupa. Nah, berapa ayat? 5 ayat. Cuaca subuh. Nggak bakal keluar soalnya. ya barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Pengasih. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah dari cuaca subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang telah Dia jadikan. Wa min syarri ghasikin iza waqab, dan dari kejahatan malam apabila dia telah kelam. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan peniup pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan kedengkian. Katakanlah, wahai utusanku, aku berlindung dengan Allah dari cuaca subuh. Penjelasan ayat 1, Allah adalah tempat kita berlindung. Nabi SAW dan kita semuanya diperintahkan agar berlindung kepada Allah. Setengah dari kekuasaan Allah itu ialah bahwa Dia menciptakan dan membuat suasana cuaca subuh. Dalam ayat ini, Al-Falaq yang tertulis di ujung ayat kita artikan cuaca subuh. Artinya cuaca subuh, yaitu ketika perpisahan di antara gelap malam dengan mulai terbit fajar, hari akan siang. Dengan hikmah tertinggi Allah mewahyukan kepada Rasulnya akan kepentingan saat pergantian hari dari malam kepada siang itu. Waktu itu adalah hari yang baru yang tengah kita hadapi. Dari permulaan subuh itu Allah memberi kita waktu sebagai modal hidup sehari semalam, 24 jam lamanya. Kita disuruh melindungkan diri, memohon perlindungan dan pernaungan kepada Allah yang menguasai cuaca subuh itu. Berlindung kepada Allah agar terlepas dari segala bahaya yang ada di hadapan kita, yang kita sendiri tidak tahu. Al-Falaq ada juga diartikan dengan peralihan dari malam ke siang, peralihan dari tanah yang telah sangat kering karena kemarau lalu turun hujan, maka hiduplah kembali tumbuh-tumbuhan. Peralihan dari biji kering terlempar ke atas tanah. Lalu timbul uratnya dan dia memulai hidup. Maka berlindunglah kita kepada Allah dalam sebutannya sebagai Rabb, yang berarti pengatur, pendidik, dan pemelihara, supaya berkenanlah kiranya Allah melindungi kita dari kemungkinan-kemungkinan bahaya yang terkandung pada pergantian siang malam atau peralihan musim, dari kejahatan apa-apa yang telah dijadikan. Ayat kedua, semua makhluk ini Allah lah yang menciptakannya, baik langit dengan segala matahari, bulan dan bintang gemintangnya, sampai kepada awan-awannya yang berarak.
berarak, maksudnya berarak itu berjalan gitu, berkonvoy ya, banyak itu berarak. Atau bumi Berjejer. dengan segala isi penghuninya, lautnya dan daratnya, bukitnya dan lurahnya, semuanya adalah ciptaan Allah. Sedang kita manusia ini hanyalah satu makhluk kecil saja yang terselip di dalamnya. Dan segala yang telah dijadikan Allah itu bisa saja membahayakan bagi manusia, meskipun sepintas lalu kelihatan tidak apa-apa. Hujan yang lebat bisa menjadi banjir, dan manusia ditimpa celaka akibat dahsyatnya banjir, hanyut dan tenggelam. Panas yang terik bisa menjelma menjadi kebakaran api besar, dan manusia bisa saja turut hangus terbakar. Gunung yang tinggi yang sepintas selalu menjadi perhiasan alam dan penangkis angin ribut bisa runtuh dan longsor. Manusia pun bisa mati terhimpit dalam timbunan tanah. Lautan yang luas dapat kita layari, tetapi kapal yang kita tumpang bisa saja dihantam badai, tiang patah atau tersandung kepada gunung salju. Kapal tenggelam, manusia pun mati. Naik pesawat udara adalah alat perhubungan yang paling cepat di zaman modern ini. Bisa saja awan sangat tebal sehingga tidak dapat ditembus oleh penglihatan, sehingga tiba-tiba pesawat itu terbentur kepada gunung. Dia pun hancur dan manusia pun turut hancur di dalamnya. Atau sangat keras badai di laut, sehingga kapal udara itu tidak dapat mengatasinya. Dia pun tenggelam dan manusia turut tenggelam ke dalam perut lautan. Bermain-main di bawah pohon kayu besar. Tiba-tiba angin puyuh datang berhembus, pohon itu tumbang, manusia mati dihimpitnya. Naik kereta api yang tergelincir relnya sehingga jatuh dan hancur. Naik mobil yang tiba-tiba tidak terkendalikan sehingga masuk ke dalam lurah. Lurah itu jurang ya. Sedang enak-enak berjalan di jalan raya, tiba-tiba ada orang mengamuk, mana yang bertemu ditikamnya. Seseorang bisa terkena bahayanya. Sedang orang perempuan bertanak di dapur, tiba-tiba kompor minyak meletus. Si perempuan bisa celaka karena kena jilatan api kompor. Orang sedang naik sepeda kencang, tiba-tiba terbentur ke batu besar. Terlempar badannya kena tonggak kawat, pecah kepalanya dan mati. Maka semua yang dijadikan Allah itu mungkin saja ada bahayanya yang tidak kita sangka. Januari 1973 meletus gunung di Iceland dengan tiba-tiba. Padahal menurut para ahli sudah 7.000 tahun gunung itu tidak berapi lagi. Kita manusia ini hanya satu makhluk kecil yang hidup di antara makhluk Allah yang lebih besar dan lebih dahsyat. Sebuah paku kecil yang terlepas daripada terompah orang di jalan raya. Apalah artinya paku kecil itu? Tiba-tiba terpijak di kaki seorang yang sedang berjalan kaki. Karena kebetulan dia tidak memakai alas kaki, paku itu berkarat dan karat itu berbisa. Dia terpijak oleh telapak kaki. Lalu pada luka kecil itu timbul infeksi keracunan darah. Tidak lama kemudian matilah orang yang kena infeksi itu akibat paku kecil yang bercampak di tengah jalan yang tampak tidak berarti itu. Sebab itu maka dapatlah dikatakan bahwa di mana-mana ada bahaya. Kita tidak boleh lupa hal ini. Allah sebagai pencipta seluruh alam, Maha Kuasa menyelipkan bahaya pada barang-barang atau sesuatu yang kita pandang remeh. Oleh sebab itu, di dalam ayat ini kita disuruh memperlindungkan diri kepada Allah dalam namanya sebagai Rabb, penjaga, pemelihara, pendidik, dan pengasuh, agar diselamatkanlah sekiranya kita daripada segala bahaya yang mungkin ada saja di seluruh alam yang Allah ciptakan. Dan dari kejahatan malam apabila dia telah kelam. Ayat ketiga. Apabila matahari telah terbenam dan malam telah datang menggantikan siang, bertambah lama tersuruklah matahari itu ke sebalik bumi, dan bertambah kelamlah malam.
Kelamnya malam mengubah sama sekali suasana. Di rimba belukar. Buka. Sana lagi. Sana. Kok di sana bukannya? Di rimba belukar yang lebat, di padang-padang dan gurun pasir timbullah kesepian dan keseraman yang mencekam. Maka dalam malam hari itu berbagai ragamlah bahaya yang dapat terjadi. Binatang-binatang berbisa seperti ular, kala, dan lipan. Keluarlah gentayangan di malam hari. Kita tidur dengan enak. Siapa yang memelihara kita dari bahaya saat tengah kita tidur itu, kalau bukan Allah? Dan maling pun keluar dalam malam hari. Sedang orang enak tidur, kadang-kadang demikian enaknya tidur sehingga segala barang-barang berharga yang ada dalam rumah diangkat dan diangkut pencuri. Kita sama sekali tidak tahu. Setelah bangun pagi baru kita tercengang melihat barang-barang yang penting milik-milik kita yang berharga telah licin tandas di bawah maling. Dalam kehidupan modern dalam kota yang besar-besar lebih dahsyat lagi bahaya malam. Orang yang tenggelam dalam lautan hawa nafsu, yang tidak lagi menuntut kesucian hidup, pada malam hari itulah dia keluar dari rumah ke tempat-tempat maksiat. Di malam harilah harta benda dimusnahkan di meja judi atau dalam pelukan perempuan jahat. Di malam hari suami mengkhianati istrinya. Di malam harilah gadis-gadis remaja yang hidup bebas dirusakkan perawannya, dihancurkan masa depannya oleh manusia-manusia keji yang tidak lagi mengingat lagi masa depannya sendiri. Na'udzubillah minalik. Sebab itu maka di segala zaman disuruhlah kita berlindung kepada Allah sebagai Rabb dari bahaya kejahatan malam apabila dia telah kelam, dan dari kejahatan perempuan-perempuan peniup pada buhul-buhul. Ayat keempat. Yang dimaksud di sini ialah bahaya dan kejahatan mantra-mantra sang dukun. Segala macam mantra atau sihir yang digunakan untuk mencelakakan orang lain. Ada satu perbuatan yang disebut tujuh. Dalam pemakaian kata secara umum, kata tujuh berarti titik akhir yang dituju dalam perjalanan. Yang boleh dikatakan juga dalam bahasa Arab maksud. Apa yang dituju dengan apa yang dimaksud adalah sama artinya. Tetapi dalam ilmu sihir dan mantra dukun-dukun, tujuh itu mempunyai arti yang lain, yaitu menunjukkan ingatan, pikiran, dan segala kekuatan kepada orang tertentu, menunjukkan kekuatan batin terhadap orang itu dengan maksud jahat kepadanya, sehingga walaupun berjarak jauh sekali akan berbekas juga kepada diri orang itu. Dengan adanya ayat ini nyatalah bahwa Al-Quran mengakui adanya hal-hal yang demikian. Jika manusia mempunyai kekuatan batin tersendiri di luar dari kekuatan jasmaninya, kekuatan yang demikian bisa saja digunakan untuk maksud yang buruk. Dalam bahasa Minangkabau, kata-kata tujuh itu sebagai bagian dari sihir. Ada tujuh gelang-gelang, yaitu dengan membulatkan ingatan jahat kepada orang yang dituju. Orang itu dapat saja sakit perut. Gelang-gelang atau cacing yang dalam perut orang itu bisa membangkitkan penyakit yang membawa sengsara, bahkan membawa maut bagi yang dituju. Selain dari itu, ada tujuh yang bernama gayung, ada yang bernama tinggam, ada yang bernama gasing. Dalam bahasa Jawa, begitu pula rupanya yang dimaksud dengan kata-kata nuju wong, yang arti harfiahnya menuju orang. Maksudnya ialah menyihir orang. Di dalam ayat 4 surah Al-Falaq ini kita berlindung dari kejahatan perempuan-perempuan peniup pada buhul-buhul. Karena di zaman dahulu tukang mantra yang memantrakan dan meniup-niupkan itu kebanyakan ialah perempuan. Di Eropa pun tukang sihirnya yang dibenci itu diperlambangkan dengan perempuan-perempuan tua yang telah ompong giginya dan mukanya seram menakutkan. Di hadapannya terjerang sebuah periuk yang selalu dihidupkan api di bawahnya dan isinya macam-macam ramuan.
Yaudah ya sana. Cuci tangan. Maka dalam ayat ini disebutkan bahwa perempuan tukang sihir itu meniup atau menghembus-hembus barang ramuan yang dia bungkus, dan bungkusan itu mereka ikat dengan tali yang dibuhulkan. Isinya ialah barang-barang kotor atau barang yang mengandung alat tuju tadi. Misalnya didapati di dalamnya jarum 7 buah. Jarum itu guna menusuk-nusuk perasaan orang yang dituju, sehingga selalu merasa sakit. Ada juga cabikan kain kafan atau tanah pada perkuburan yang paling baru. Cuci tangan udah. Cuci tangan. Udah tuh. Ada juga batu nisan atau mejan. Pendeknya barang-barang ganjil yang mengandung kepercayaan sihir atau magis dengan maksud menganiaya. Memang jiwa manusia ini bisa saja dibawa kepada perbuatan buruk. Maka kalau jiwa orang yang kena tuju itu lemah, tidak ada pegangan, tidak ada perlindungan sejati kepada Allah, dia bisa saja celaka karena mantra dukun tukang tiup tersebut. Maka dalam ayat ini, seorang yang telah kukuh kepercayaannya kepada Allah merasa yakin bahwa tujuh jahat tukang sihir atau dukun jahat itu tidak akan mempan terhadap dirinya. Allah berfirman di dalam Al-Quran dengan tegas, dan lemparkanlah apa yang ada dalam tanganmu itu, niscaya akan ditelannya apa-apa yang mereka bikin-bikin itu. Karena sesungguhnya apa yang mereka bikin itu hanyalah tipu daya tukang sihir, dan tidaklah akan menang tukang sihir biarpun dari mana saja mereka datang. Surat At-Toha ayat 69. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 diterangkan bahwa Harut dan Marut di negeri Babil mengajarkan sihir, terutama sihir tentang cara menimbulkan kebencian di antara suami istri sehingga bertengkar terus atau bercerai. Dalam ayat itu terbayang bahwa maksud sihir demikian bisa saja berhasil, tetapi di tengah ayat itu tertulis, dan ahli sihir itu sekali-sekali tidaklah akan memberi mudarat atau membahayakan dengan sihirnya itu kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Oleh sebab itu maka dianjurkanlah kita di dalam ayat ini memperlindungkan diri kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan dan menakdirkan segala sesuatu agar kita terpelihara dari hembusan tukang sihir, laki-laki ataupun perempuan, dengan buhul-buhul ramuan sihir itu. Sebab kita berlindung kepada Allah, tidak suatu pun alam ini yang akan memberi bekas atas diri kita. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan kedengkian. Ayat kelima. Pada hakikatnya dengki itu adalah satu penyakit yang menimpa jiwa manusia. Dalam bahasa baratnya dikatakan bahwa orang yang dengki itu adalah abnormal. Barat dengki itu abnormal ya. Di barat itu dengki itu abnormal. Berarti yang namanya abnormal berarti dengki gitu. Ya, penyakit dengki itu, yang dengki itu di dunia barat itu namanya orang itu abnormal, nggak normal, atau kurang beres jiwanya. Sakit hatinya melihat nikmat yang dianugerahkan Allah kepada seseorang, padahal dia sendiri tidaklah dirugikan oleh pemberian Allah itu. Oleh karena dengki adalah semacam penyakit atau kehilangan kewarasan pikiran. Perhatikan, nanti suka ada pertanyaan dari Abi. Ayo perhatiin, nanti Iya, tanyain. nanti teh Abi teh kasih 2000 Ya, makanya cuma dengerin. pengen 2000-nya aja, perhatiin makanya. Nanti Abi tanya besok-besok. Coba, udah lupa kalian, nggak merhatiin juga. Oleh karena dengki adalah semacam penyakit atau kehilangan kewarasan pikiran, maka bisa saja si dengki itu bertindak yang tidak kepada orang yang didengkinya. Misalnya difitnahkannya, dikatakannya mencuri padahal tidak mencuri, dikatakannya memusuhi pemerintah padahal tidak memusuhi pemerintah. Sehingga lantaran pengaduan itu, orang yang didengkinya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, ditahan bertahun-tahun dengan tidak ada pemeriksaan sama sekali, atau dituduhnya seorang perempuan baik-baik berkhianat kepada suaminya, atau dibuatnya apa yang kita namai surat kaleng, hasad atau dengki dosa kepada Allah yang mula dibuat di langit.
dan dengki juga dosa yang mula-mula dibuat orang di bumi. Dosa di langit ialah dengki iblis kepada Adam. Dosa di bumi ialah dengki Qabil kepada Habil. Qabil dan Habil ini anaknya Nabi Adam ya. Berkata hakim ahli hikmah, orang yang dengki memusuhi Allah pada 5 perkara. Pertama, bencinya kepada Allah mengapa memberikan nikmat kepada orang lain. Kedua, sakit hatinya melihat pembagian yang dibagikan Allah, seakan-akan dia berkata, mengapa dibagi segitu. Ketiga, dia menantang Allah karena Allah memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Keempat, dia ingin sekali supaya nikmat yang telah diberikan Allah kepada seseorang agar dicabut Allah kembali. Kelima, dia bersekongkol dengan musuh Allah dan musuhnya sendiri, yaitu iblis. Ahli hikmah yang lain menulis pula, tidak ada yang akan didapat oleh orang yang dengki itu di dalam suatu majelis selain dari sesal dan jengkel. Tidak ada yang akan didapatnya dari malaikat selain dari kutuk dan kebencian. Tidak pula ada yang didapatkannya ketika dia bersunyi seorang diri selain kecewa dan susah. Tidak ada yang akan didapatinya di akhirat kelak selain dari duka cita dan terbakar, dan tidak ada yang akan didapatinya dari Allah selain dari dijauhkan dan dibenci. Benarkah Nabi Muhammad SAW pernah kena sihir? Menurut yang dinukil oleh Ash-Shihab dari kitab At-Ta'wilat karangan Abu Bakar al-Aslam tentang peristiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kena sihir. Menurut beliau ini hadis berkenaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sihir itu adalah matruk, artinya hadis itu mesti ditinggalkan dan tidak boleh dipakai. Karena kalau hadis demikian diterima, berarti kita mengakui apa yang didakwakan oleh orang kafir, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempan kena sihir. Padahal yang demikian itu sangat bertentangan dengan nas yang ada dalam Al-Quran sendiri. Dengan tegas Allah berfirman, Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara engkau dari manusia. Al-Maidah ayat 67. Dan firman Allah lagi, wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan tidaklah akan berjaya tukang sihir itu bagaimanapun datangnya. Surat At-Toha ayat 69. Dan lagi kalau riwayat hadis itu diterima, berarti kita menjatuhkan martabat nubuah. Dan lagi kalau hadis itu dibenarkan, berarti sihir bisa saja membekas kepada nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, yang berarti mengakui demikian besar kekuasaan tukang-tukang sihir yang jahat itu, sehingga dapat mengalahkan nabi, dan semuanya itu adalah tidak benar. Dan orang-orang kafir pun dapat saja merendahkan martabat nabi-nabi dan orang-orang soleh itu dengan mencap mereka itu kena sihir. Dan kalau benar-benar hal ini terjadi, niscaya benarlah dakwaan orang-orang kafir, dan dengan demikian jelaslah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada aibnya. Dan ini adalah tidak mungkin. Sekian disalurkan dari At-Ta'wilat, buah tangan Abu Bakar al-Asyam tersebut. Jadi bohong nih, ya. Nabi nggak pernah kena sihir. Karena Al-Quran sudah menyampaikannya, Allah sudah menyampaikannya dalam Al-Quran. Hadis Nabi kena sihir ini termasuk dalam catatan hadis sahih yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim, yang berasal dari hadis Aisyah bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraik, namanya Labid bin al-Asham. Dikatakan dalam hadis itu bahwa Nabi merasa seakan-akan beliau berbuat sesuatu padahal tidaklah pernah diperbuatnya. Demikianlah beliau rasakan beberapa lamanya, sampai pada suatu waktu Nabi berkata kepada Aisyah, "Hai Aisyah, aku diberi perasaan bahwa Allah memberi fatwa kepadaku pada perkara yang aku meminta fatwa padanya. Maka datanglah kepadaku dua malaikat
yang seorang duduk ke sisi kepalaku dan yang seorang lagi di sisi kakiku. Lalu berkata yang duduk dekat kepalaku itu kepada yang duduk di ujung kakiku, orang ini disihir orang. Disihir? Kawannya bertanya, siapa yang menyihirnya? Yang di kepala menjawab, Labid bin al-A'syam. Kawannya bertanya, dengan apa? Yang di kepalanya menjawab, pada kudungan rambut dan patahan sisir dan penutup kepala laki-laki, dihimpit dengan batu dalam sumur Zi Auran. Tersebut di hadis itu bahwa Nabi pergi ke sumur itu membongkar ramuan yang dihimpit dengan batu itu dan bertemu. Dalam riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Ammar bin Yasir memeriksa sumur itu dan mencari ramuan tersebut. Lalu ditimba air sumur itu dan diselami ke bawah sampai bertemu bungkusan ramuan tersebut yang dihimpit dengan batu. Yang bertemu di dalam kain bungkusan itu ialah guntingan rambut Nabi SAW, patahan sisir beliau, dan sebuah potongan kayu yang diikat dengan 11 buah ikatan, dan di tiap ikatan ditusukkan jarum. Lalu diturunkan Allah kedua surah ini. Jumlah ayat keduanya Al-Falaq dan An-Nas ialah 11 ayat pula. Tiap-tiap satu ayat dibaca, dicabut jarum dan dibuka buhulnya, dan tiap satu jarum dicabut dan satu buhul diungkai. Terasa satu keringanan oleh Nabi SAW, sehingga sampai diuraikan buhul dan dicabut jarum yang 11 itu, dan terasa oleh Nabi SAW bahwa beliau sembuh sama sekali. Lalu bertanyalah kepada beliau, apakah orang jahat itu tidak patut dibunuh saja? Beliau menjawab, Allah telah menyembuhkan daku, dan aku tidak suka berbuat jahat kepada orang. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Qushairi pun tersebut bahwa seorang pemuda Yahudi bekerja sebagai khadam Nabi SAW. Pada suatu hari anak itu dibisiki oleh orang-orang Yahudi supaya mengambil rambut-rambut Nabi yang gugur ketika disisir bersama patahan sisir beliau, lalu diserahkan kepada yang menyuruhnya itu. Maka mereka sihirlah beliau, dan yang mengepalai tukang sihir itu ialah Labid bin al-A'syam. Lalu Al-Qushairi menyalinkan lagi riwayat Ibnu Abbas tadi, supaya kita semuanya maklum, meskipun beberapa tafsir yang besar dan ternama menyalin berita ini dengan tidak menyatakan pendapat, seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Kirzin bagi Ibrahim Al-Baghdadi. Alahan beliau ini mempertahankan kebenaran riwayat itu berdasar kepada sahih riwayatnya Bukhari dan Muslim. Namun yang membantahnya ada juga, diantaranya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir setelah menyalinkan riwayat ini seluruhnya membuat penutup demikian bunyinya, demikianlah mereka riwayatkan dengan tidak lengkap sanadnya, dan di dalamnya ada kata-kata yang gharib, dan pada setengahnya lagi ada kata-kata yang mengandung nakaroh syadidah, sangat payah untuk diterima. Tetapi bagi setengahnya ada juga syawahid, kesaksian-kesaksian dari segala yang telah tersebut itu. Almarhum orang tua saya dan guru saya yang tercinta, Hadratus Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah, dalam tafsir beliau yang bernama Al-Burhan menguatkan riwayat ini juga. Artinya bahwa beliau membenarkan bahwa Nabi SAW kena sihir. Dengan alasan hadis ini adalah sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menulis begitu, beliau membantah apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abduh di dalam tafsir Juz Amma. Karena Syekh Muhammad Abduh menguatkan juga seperti tersebut di dalam kitab At-Ta'wilat buah tangan Abu Bakar Al-Asyam yang telah kita salinkan di atas tadi, bahwa tidaklah mungkin seorang nabi atau rasul ataupun yang telah soleh ataupun orang yang soleh dapat terkena oleh sihir, berdasar kepada firman Allah sendiri di atas tadi, Al-Maidah ayat 67 dan Toha ayat 69, bahwa tidak mungkin sihir dapat mengena kepada seseorang kalau Allah tidak izinkan, dan terhadap kepada rasul-rasul dan nabi-nabi sudah dipastikan oleh Allah bahwa sihir itu akan gagal walau dengan cara bagaimanapun datangnya.
Maka penafsir yang sezaman dengan kita ini yang menolak hadis itu walaupun sahih ialah Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Juz Amma, Al-Qasimi dengan tafsir Mahasinut Takwilnya yang terkenal, dan yang terakhir kita dapati ialah Sayyid Kutub di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran menegaskan bahwa hadis ini adalah hadis ahad, bukan mutawatir. Maka oleh karena jelas berlawan dengan ayat yang sharih dari Al-Quran. Tidaklah mengapa kalau kita tidak percaya bahwa Nabi Muhammad bisa terkena sihir, walaupun perawinya Bukhari dan Muslim. Beberapa ulama besar di antara Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas sendiri banyak menyatakan pendirian yang tegas menolak hadis ahad kalau berlawanan dengan ayat yang sharih. Misalnya beliau tidak menerima hadis bejana dijilat anjing mesti dibasuh 7 kali. 1 kali diantaranya dengan tanah, karena dalam Al-Quran ada ayat yang terang jelas bahwa binatang buruan yang digunggung anjing dengan mulutnya halal dimakan sesudah dibasuh seperti biasa, dengan tidak perlu 7 kali satunya dengan tanah. Ulama yang banyak mencampurkan filsafat dalam tafsirnya atau memandang segala soal dari segi filsafat dan ilmu alam, yaitu Syekh Tantawi Jauhari, menulis tentang hadis Nabi kena sihir itu demikian. Segolongan besar ahli menolak hadis-hadis ini dan menetapkannya sebagai merendahkan martabat nubuah dan sihir yang menyebabkan Nabi merasa seakan-akan dia berbuat sesuatu padahal dia bukan berbuat, adalah amat bertentangan dengan kebenaran. Dipandang dari 2 sudut. Pertama, bagaimana Nabi SAW dapat kena sihir? Ini adalah menimbulkan keraguan dalam syariat. Kedua, sihir itu pada hakikatnya tidaklah ada. Alasan ini ditolak oleh orang yang mempertahankan. Mereka berkata sihir itu tidaklah ada hubungannya melainkan dengan hal-hal yang biasa terjadi saja. Dia hanyalah semacam penyakit. Sedang nabi-nabi itu dalam beberapa hal saja dengan orang biasa ini. Makan, minum, tidur, bangun, sakit, dan senang. Kalau kita mengakui kemungkinannya tidur, mesti kita akui kemungkinan beliau yang lain. Dan yang terjadi pada Nabi kita ini hanyalah semacam penyakit yang boleh terjadi pada beliau yang sebagai manusia, dengan tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada akal beliau dan wahyu yang beliau terima. Dan kata orang itu pula, pengaruh jiwa dengan jalan mantra atau hembus atau tuju kadang-kadang ada juga meskipun itu hanya sedikit sekali. Maka semua ayat-ayat dan hadis-hadis ini dapatlah memberi 2 kesan. 1, jiwa bisa berpengaruh dengan jalan membawa mudarat, dan jiwa pun bisa berpengaruh membawa yang baik. Maka si Labid bin Al-Asham, orang Yahudi itu telah menyihir Nabi dan membekaskan mudarat. Namun dengan melindungkan diri kepada Allah dengan kedua surah Al-Falaq dan An-Nas, mudarat itu hilang dan beliau pun sembuh. Sekian Syekh Tantawi Jauhari. Tetapi ada satu lagi yang perlu diingat. Kedua surah ini tidak turun di Madinah, tetapi turun di Mekah, dan di Mekah belum ada perbenturan dengan Yahudi. Sekarang mari kita lihat pula pendapat Jarullah Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya Al-Kashaf. Tafsir beliau terkenal sebagai penyokong aliran Mu'tazilah, sebagaimana Ar-Razi penyokong mazhab Asy-Syafi'i. Penganut paham Mu'tazilah tidaklah begitu percaya terhadap pengaruh sihir.